Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Rahimanallahu jami'an. Pertama kita memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan karunia kenikmatan yang tidak terhingga, yang sangat banyak sekali, dan diantaranya adalah kenikmatan yang paling agung, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya ketika kita bangun tidur kita memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita bangun dalam keadaan masih sebagai seorang muslim, masih dalam keadaan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seringkali kita lupa akan hal itu. Kita mendapatkan satu rezeki sedikit, alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan bansos, alhamdulillah. Tapi kita hampir tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, karena iman masih ada di dalam hati kita. Padahal ini merupakan kenikmatan yang paling agung, yang kebaikannya bukan hanya, yang keutamaannya bukan hanya kita rasakan ketika kita hidup di dunia ini, bukan. Tapi keutamanya akan kita raih, akan kita rasakan yang paling inti adalah ketika hari kiamat. Karena hanya iman itu yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya para ulama kita telah menyampaikan bahwa iman Islam ini merupakan kenikmatan yang paling agung yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Kalau itu merupakan nikmat paling agung, berarti kita lebih pantas, lebih layak untuk bersyukur kepada Allah lantaran kita diberikan keimanan, kita masih di atas Islam, daripada kita hanya menerima rezeki yang sedikit. Dan apa janji Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Ini yang pertama. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada tauladan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tersampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini merupakan satu kalimat yang mulia ketika seseorang mengatakan rahimahullah, semoga kita dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini satu ungkapan yang mungkin banyak masyarakat yang nggak paham, padahal itu merupakan kalimat yang besar. Ketika disampaikan kepada kita rahimahullah, rahimakumullah, semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu artinya mudah-mudahan dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu harapan kita, ya. Harapan kita adalah ketika kita meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalimat rahimahullah, semoga kita dirahmati, ini diantara maknanya. Pertama, semoga dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, semoga dosa yang kita lakukan pada hari ini juga diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang terakhir, semoga kita diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar setelah ini bisa beramal saleh dengan mudah. Ya, kita mohon kepada Allah supaya apa? Dimudahkan beramal saleh dan melaksanakan ketaatan. Ini makna dari rahimahullah, atau semoga kita dirahmati oleh Allah.
diampuni dosanya yang lalu, diampuni kesalahan kita yang sekarang, dan diberikan kemudahan mentaati Allah tabaraka wa ta'ala setelah ini. Nah, kalau kita meresapi kalimat ini benar-benar kalimat yang luar biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin tidak begitu banyak yang saya sampaikan, tapi yang jelas ada dua hal yang akan saya sampaikan sebagai wasiat saya kepada jemaah sekalian. Yang pertama, alhamdulillah berkaitan dengan bansos, sebagian kita pada hari ini mendapatkan bantuan. Maka sepatutnya kita yang menerima, kita mendoakan orang yang memberikan. Karena kita nggak kenal siapa yang memberikan, karena memang dana ini berasal dari donatur. Jadi bukan dari perseorangan, bukan, ini donatur dari kaum muslimin. Ya, kita doakan kepada mereka, jazakumullah khairan. Semoga mereka diberikan pahala. Iya, karena kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui perantaraan orang lain, maka untuk menyampaikan rasa syukur tidak cukup dengan kalimat alhamdulillah. Jika seorang alhamdulillah nggak cukup, ya, harus ada perbuatan lain yang harus dilakukan, yakni berterima kasih kepada orang yang memberi. Makanya nggak cukup jika seorang alhamdulillah tapi nggak mau terima kasih, nggak bisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang. Makanya kita alhamdulillah memanjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Setelah itu mengatakan terima kasih atas pemberian. Nah, ini karena yang memberikan kepada kita ini orang jauh, ya kita cukupkan alhamdulillah. Kemudian kita doakan mudah-mudahan orang yang berinfak mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga mereka berikan pahala. Pahalanya besar. Ya, pahalanya besar bersedekah. Sebagaimana seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayus shadaqati afdal?" A'zamu ajran, apa sedekah yang paling agung pahalanya? Sebenarnya kalau kita ingin bersedekah itu nggak perlu nunggu kaya raya, ya. Yang penting ada niat laksanakan. Jangan nunggu kaya raya, ya. Tapi uang sedikit nanti kalau sedekahkan miskin. Sudah miskin tak apa-apa sekalian, ya. Kenapa? Karena beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa itu sedekah yang paling besar pahalanya? Kata beliau, anta shaddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun, dalam keadaan kondisinya sehat, ya, sahihun, pikir, miskin, ya, bukan orang kaya, pikir, taksya al-faqra, khawatir nanti miskin, habis sedekah, aduh, nggak ada lagi uang, miskin, fakir. Dalam kondisi seperti ini, tak mulul ghaniyya, engkau berangan-angan jadi orang kaya. Nah, ini kan pas, nggak punya duit atau sedikit duitnya, kalau disedekahkan, aduh nanti khawatir habis, khayalannya tiap hari kapan jadi orang kaya. Nah, sedekah yang seperti ini, kata beliau, wala tumhil, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena besarnya pahala sedekah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat kepada kita semuanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ini firman Allah yang mana kalau kita paham, kita bisa membayangkan betapa besar pahalanya orang yang bersedekah, orang yang berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Allah, infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian.
sebelum mati banyak sedekah. Kenapa? Karena kalau tidak sedekah, kemudian datang kematian, maka dia akan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ajal kami ditunda. Kenapa minta ditunda? Diperpanjang lagi umurnya, fa as-sadaq wa aku minas shalihin, supaya aku bisa sedekah. Makanya orang yang tidak bersedekah besar sekali penyesalan dirinya pada hari kiamat. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala dari sedekah. Makanya hari ini kita menerima sedekah, tapi jangan kalah dengan orang kaya. Kita juga harus siap bersedekah walaupun kita fakir. Siap ya? Insyaallah. Nah, ini nasihat yang pertama. Yang kedua, ada satu amalan yang paling penting di dalam Islam namun diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Amalan yang kedudukannya nomor 2 di dalam Islam. Yang pertama itu at-tauhid, syahadat. Sehingga Rasul mengatakan bunil Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama adalah tauhid, syahadat. Yang kedua apa? Salat. Salat ini satu amalan yang sangat tinggi, yang sangat agung di dalam Islam, menempati urutan nomor 2 di dalam Islam. Ternyata banyak diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Maka saya berwasiat jangan tinggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan sehat. Keadaan sakit pun tidak boleh ditinggalkan. Tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Nggak bisa ngapain? Isyarat. Ya, walaupun dengan isyarat mata. Tetap harus. Dan ini perlu saya tekankan kembali, tentunya kepada saudara-saudara kita yang saya berharap mereka juga mendengarkan nasihat dari saya dan wasiat dari saya ini, ya, jangan meremehkan amalan sholat, karena meninggalkan sholat, para ulama kita telah ijma, sepakat besarnya dosa meninggalkan sholat sekali saja karena malas. Itu merupakan puncak dosa besar selain syirik. Dia lebih besar daripada perbuatan zina. Dia lebih besar daripada mabuk minum khamar. Dia lebih besar dosanya daripada membunuh. Ini dosanya meninggalkan sholat 5 waktu. Para ulama kita sepakat. Adapun menurut sebagian ulama, yakni Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan mazhab beliau, meninggalkan sholat sekali saja murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena merujuk sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum taqshalah. Perjanjian antara kita dengan mereka, ini orang-orang kafir, yang membedakan antara kita dengan mereka adalah meninggalkan sholat. Sehingga dengan hadis ini dan beberapa hadis yang lain, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan berarti meninggalkan sholat hukumnya kufur. Dan ini maksudnya adalah kufur akbar, kafir, keluar dari dinul Islam. Makanya menurut mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, meninggalkan sholat termasuk dari hal-hal yang bisa menjadikan seorang muslim keluar dari keislaman, menjadi kafir. Tapi kalau mayoritas ulama tidak, meninggalkan sholat dosa besar tapi tidak menyebabkan apa? Kafiran. Tapi mereka sepakat, sekali lagi mereka sepakat ijma, dosanya melebihi dosa berzina, membunuh dan semua dosa besar lainnya kecuali syirik. Nah, itu besarnya dosa meninggalkan sholat. Makanya kita harus benar-benar menjaga ibadah kita, sholat kita, karena itu juga merupakan amalan yang teramat sangat penting. Di antara pentingnya adalah itu merupakan amalan yang sebelum amalan kita yang lain dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat, maka sholat itulah amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Jalla wa Ala. Kalau lolos, maka sukses. Kalau sholatnya tidak lolos,
maka semua amalan yang lain dihisab oleh Allah Taala, dan dia tidak akan sukses. Tidak akan sukses. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Kata beliau, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka dia beruntung dan dia sukses, masuk ke dalam surga. Tapi kalau sholatnya ini rusak, apalagi nggak pernah sholat. Kalau sholatnya rusak, apalagi nggak pernah sholat, maka dianggap khaba wa khasir, maka dia celaka, tidak beruntung, masuk ke dalam neraka. Makanya bagaimana seorang muslim yang amalannya Masya Allah, hampir semua amalan-amalan dilakukan, tapi sholat ditinggalkan, maka tentunya ini adalah suatu kekecewaan kelak pada hari kiamat. Maka saya wasiatkan sekali lagi, kita sebagai seorang muslim jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, karena ini merupakan ibadah yang memiliki kedudukan paling penting di dalam Islam. Saya kira cukup ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan pertolongan sehingga kita mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu adalah kebutuhan kita. Ibadah kita, ketaatan kita adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.